Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua hari ini? Iya adik-adik, ketika kakak bertanya apa kabar, adik-adik harus menjawab, saya anak Tuhan, sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, itu yel-yel kita dalam sekolah minggu online GKI Pengharapan Jayapura. Kita ulangi lagi. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan, baik. Saya anak Tuhan, sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, ingat ya, itu yel-yelnya kita. Nanti kalau kakak Valen tanya untuk minggu depan, adik-adik bisa melakukannya dengan gerakan. Oke, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, mari kita mau memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, apa kabar, kita bergembira. Apa kabar, kita bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar, kita bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Iya, baik adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu online Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, anak dan remaja. Untuk itu, semua disilakan berdiri. Kita mau berdoa. Nah, adik-adik, kalau kita mau berdoa, kita berbicara dengan Tuhan Yesus. Iya, betul sekali. Jadi, tangan kita harus dilipat dan mata kita harus ditutup. Mari, 1, 2, 3. Kita berdoa. Ibadah sekolah minggu Jemaat GKI Pengharapan Jayapura kami alaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorak, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita sembah, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita sembah, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Masih tetap memuji Tuhan ya? Iya, karena hari ini kita harus memuji Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik bagi kita semua. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Iya, kita mau memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak
tidak berubah, dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Baik adik-adik, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mau membaca firman Tuhan. Tapi Kakak Valen mau ajak kita semua silakan berdiri. Kita mau nyanyi pujian yang mengatakan firman Tuhan ku dengar. Lagu ini ada gerakannya, masih ingat tidak adik-adik? Iya, masih, betul sekali ya. Kita angkat pujian ini dengan memakai gerakan. Iya, baik adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Untuk itu, semua lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini ada ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, taruh Roh Kudus buat setiap kami, supaya kami dimampukan untuk mendengar, bahkan merenungkan firman itu, tetapi juga dengan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Iya, baik adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini kita hendak membacakan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita di pagi ini terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Kakak ulangi lagi ya. Pembacaan kita di pagi ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Iya, kalau semua adik-adik sudah mendapatkan bagian firman Tuhan, Kak Olan akan baca buat kita semua. Perikop firman Tuhan, nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan
bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian jauh pembacaan kita di pagi ini. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat cerita atau pelajaran kita di minggu lalu? Angkat tangannya, siapa? Oh iya, kita punya pelajaran di minggu lalu, yaitu dalam kitab Efesus. Kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Nah, kita punya ayat hafalan. Siapa yang sudah menghafal? Ayo angkat tangan. Iya, kita menghafalkannya sama-sama ya. Iya. Kitab Efesus pasal 6 ayat 10b yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Iya, ulangi sekali lagi. Kitab Efesus pasal 6 ayat 10b. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Iya, pintar. Tepuk tangan semuanya. Iya. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita kita di pagi hari ini. Nah, adik-adik, siapa yang pernah mendengar cerita tentang Bapak Petrus? Iya, Bapak Petrus adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Jadi, Bapak Petrus itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak Petrus melihat semua mujizat dan tanda-tanda heran yang Tuhan Yesus buat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang yang sakit kusta, bahkan orang yang mati Tuhan Yesus bangkitkan. Jadi Bapak Petrus ini melihat semua mujizat yang Tuhan Yesus buat. Jadi Bapak Petrus menyaksikan apa yang Tuhan Yesus buat pada waktu itu. Oleh sebab itu, Bapak Petrus mau menuliskan semuanya dalam pembacaan kita di pagi hari ini atau cerita kita di pagi hari ini. Bapak Petrus menuliskan semuanya itu dan memberitahukan kepada kita semua bahwa firman Tuhan ini adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan ini bukan sekedar cerita dongeng yang sering adik-adik dengar atau yang sering adik-adik nonton. Jadi firman Tuhan ini benar. Bapak Petrus, bahkan setiap orang yang dikasih Roh Kudus, dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang menuliskan semua firman ini adalah benar. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang diceritakan. Orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, oleh sebab itu mereka menuliskannya dalam kebenaran firman Tuhan, menuliskannya kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita percaya bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab semua itu adalah benar.
Jadi Alkitab itu bukan suatu dongeng atau cerita yang sering adik-adik dengar atau yang sering adik-adik nonton. Firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita atau menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja. Menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus lahir, bahkan menderita menggantikan kita, tetapi sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Jadi firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Firman Tuhan itu benar, bukan sekedar cerita dongeng yang sering adik-adik dengar atau sering adik-adik tonton. Jadi firman Tuhan ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Ketika firman Tuhan bilang kita harus saling mengasihi, jadi kita harus saling mengasihi. Firman Tuhan juga bilang Tuhan Yesus menyembuhkan orang, Tuhan Yesus membangkitkan orang, bahkan banyak lagi mujizat yang Tuhan Yesus buat. Firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan kakak pengasuh, orang tua, bahkan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu adik-adik, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mendengarkannya dengan baik. Kita harus merenungkannya, tetapi juga kita harus melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Supaya ketika kita melakukan firman Tuhan, kita akan terus diberkati, kita akan terus dijaga dan dipelihara. Nah, adik-adik yang terkasih, firman Tuhan kita di pagi hari ini mau bilang buat kita semua bahwa apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu adalah benar. Firman Tuhan adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Mulai dari kitab Kejadian sampai di kitab Wahyu adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan, sudah ditulis orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Jadi firman Tuhan itu tidak bisa kita tafsirkan atau tidak bisa kita pikirkan menurut akal manusia. Firman Tuhan itu mengajarkan kita, menasehati kita, bahkan menegur kita. Jadi ada orang-orang yang Tuhan Yesus kasih Roh Kudus biar bisa menasehati, biar bisa menegur, bahkan bisa mengajar kita. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hendaklah kita terus melakukan firman itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Firman Tuhan menolong dan memberkati kita di pagi ini. Amin. Ya, baik adik-adik, untuk merespon cerita firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan nyanyikan bersaksi terus sampai Tuhan datang. Untuk itu, kakak undang untuk semua adik-adik bangkit berdiri dan kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Iya, baik adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu, minta kesediaan kakak Valen untuk memandu kita dalam persembahan syukur. Mari kakak Valen.
Ya, baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi semua sudah mendengar cerita yang disampaikan oleh Kakak Olan. Iya, semua senang hari ini? Hore, betul sekali, semua senang. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Iya, karena hari ini kita sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, supaya kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat dan setia, dengar-dengaran, supaya sikap kita ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Iya, adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur, persembahan yang adik-adik siapkan di rumah. Adik-adik kumpulkan, lalu berikan kepada kakak pengasuh di week masing-masing, ya. Untuk itu, mari kita buka bersama dari nyanyian Kidung Jemaat. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 301. Iya. Iya, sekali lagi ya. Nyanyian pujian untuk kita memberikan persembahan syukur terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 301, yaitu aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita nyanyikan sebanyak 3 kali ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bisa? Iya, kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau berdoa. Untuk itu, semua lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengar dapat memberkati kami dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, agar kami sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kami mendengar, kami merenungkan, tetapi juga kami mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat persembahan syukur yang telah kami berikan. Tuhan Yesus berkati setiap kami yang memberikan persembahan, bahkan yang tidak memberi persembahan di pagi ini. Tuhan Yesus berkati kedua orang tua kami dalam setiap tugas dan kerja mereka tiap-tiap hari. Bahkan Tuhan Yesus juga mau memberkati setiap orang yang dipercayakan untuk mengelola persembahan ini demi menopang pelayanan kami di tengah-tengah jemaat kami, Jemaat Pengharapan Jayapura. Tuhan Yesus, biarlah kami sebagai anak-anak, kami tahu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami memberi dengan hati yang penuh sukacita, karena apa yang Tuhan beri buat kami lebih daripada apa yang kami bawa buat Tuhan. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mau berdoa buat kami semua yang mengikuti ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berkati kami semua. Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Berkati makan dan minum, berkati obat. Biarlah dengan semuanya itu Tuhan, kami boleh memperoleh kesembuhan daripadanya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat semua orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka ada. Berkati seisi rumah kami, mama, papa yang terus ada bersama-sama dengan kami.
Tuhan Yesus terus jaga dan pelihara, kasih sehat, kasih kuat, kasih kemampuan. Biarlah mereka mau terus setia menjaga, mengurus dan membesarkan kami. Dan ajar kami sebagai anak-anak untuk taat dan dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami. Ketika kami taat dan dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami menyenangkan hati Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat semua teman-teman kami, buat semua kakak-kakak pengasuh kami yang ada di dalam 9 week Jemaat Pengharapan Jayapura. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua, jaga sertai kami semua Tuhan. Dimanapun kami ada, Tuhan Engkau jaga dan sertai. Tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Ketika kami keluar dari rumah, bahkan ketika kami masuk, Tuhan jaga dan sertai. Berkati kami semua dalam setiap studi kami, baik dari anak yang di tingkat PAUD sampai yang ada di kelas SMA Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kasih kami hikmat, kasih kami kepintaran dan kepandaian. Biarlah kami mau terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan Yesus, ini doa kami. Terima kasih karena kami boleh beribadah di hari ini. Kami semua boleh ada sampai hari ini. Itu bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi itu semua bukti bahwa Tuhan Yesus terus melindungi dan memelihara kami sampai hari ini. Ini doa kami Bapa, ini syafaat kami. Yang kami bawa, kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus dengar dan jawab menurut maksud dan kehendak Tuhan. Amin. Iya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalau tadi adik-adik semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita punya ayat hafalan untuk minggu depan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 17d. Ayat hafalan kita di pagi ini terdapat di dalam Kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 17d yang berbunyi, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita ulang sekali lagi. Kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 17d yang berbunyi, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya adik-adik, itu untuk ayat hafalan kita minggu depan. Kakak harap adik-adik boleh dibantu sama mama, sama papa atau kakak untuk menghafalkan ayat hafalan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Ya, baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Untuk itu, Kakak Valen mengajak adik-adik semua disilakan berdiri. Iya, semua disilakan berdiri dan kita nyanyikan pujian yang mengatakan, Bapa terima kasih. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Ingat, jangan lupa untuk minggu depan kita akan kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu.
online Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Untuk itu adik-adik, kita akan memberikan salam sama-sama. Kakak Valen akan menyampaikan, baru adik-adik akan mengikuti ya. Salam kita di pagi hari ini yaitu selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, semua bisa? Bisa, iya. Untuk nanti minggu depan kita harus bersalam dan akhiri ibadah kita. Mari kita ulangi lagi sama-sama memberikan salam bagi kita semua. 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.